Kalau sering dimarani ngomong sing pesimis, kok jare jawab tenggelam. Lah kok jadi jawab. Nak tenggelam yo piye, nak ora yo piye. Ora tenggelam yo tetep mati, mana ana wae. Ora ditau ketah kok. Tak iman nah, tak syahadat tak. Memangnya arah tenggelam terus kowe gak mati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'adz bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten iki termasuk nambahin apa? Iman. Ya Tuhan nafsul mut aina irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi. Ya ciri utama ubudiyah itu adalah napa sujud. Mulane pertama surat Quran turun wasjud. Lah sampeyan nak takok carane sujud piye Gus? Karena tadi gampang saja caranya sujud gampang saja. Sujud itu udah harus pas sholat seperti itu. Hati kita juga harus sujud. Otak kita juga harus sujud. Caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang sing horor itu banyak nipu. Itu tadi. Misalnya saya mengatakan uang itu penting. Sebetulnya itu kalau kalimat ini kan batal. Misalnya saya uang ini penting karena bisa melakukan apa saja. Dengan uang misalnya bisa dapat cewek cantik. Tapi sekarang faktanya punya uang banyak tapi ora uang ayu. Dengan uang saya bisa makan apa saja. Misalnya kamu punya uang miliaran tapi Allah tidak bikin beras, tidak bikin sate, tidak bikin apa. Berarti sebenarnya kalimat yang benar kan? Saya suka uang karena demi dapat perempuan cantik. Misalnya. Ternyata perempuan cantik ini ditarik sama uang nggak mau. Nah, aku mesti gelem cek di lapangan. Banyak perempuan cantik yang kadung seneng rogen, ojak kowe ra gelem. Sebetulnya kalimatnya Bani Adam banyak yang batil, cuma pendukungnya agak. Mergo padha batil ya, ngono. Paham? Dengan uang bisa mendapat apa saja, ya buktikan. Orang yang uangnya triliunan, apa bisa mendapat orang cantik tertentu? Mesti bisa apa enggak? Enggak, yang solehah enggak mau. Paham ya? Tapi saya kadang dicek, nggak mesti kan? Cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia. Nah, di duit bisa apa saja. Kata apa saja itu coba apa? Terus dia bisa ke langit? Apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya, semampunya? Semaunya enggak juga. Tapi kalimat ini dibenarkan. Makanya uang rata-rata walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardi wa man fihi. Dunia rusak mergo kalimat batil didukung masif. Mestinya lihat saja misalnya, wah nah, saya punya uang banyak bisa apa saja. Terus gue setruk, setruk duitmu akeh. Dapat perempuan cantik tapi terus gue berkecelakaan, terus impoten apa? Berarti yang benar kan kalimatnya ini. Punya uang apa saja, punya uang banyak, suwehat perempuannya mau, nggak sakit, nggak gempa, nggak ada musibah. Itu kalimat yang benar, tapi kalimat itu nggak kepakai, gitu. Padahal kalau kalimat itu konstruksinya dipakai gitu semua, oh nak ngono karek apa ra iso nak manusa. Kan gitu kan lumayan dengun. Kowe tak ajari waras kok ora di rumah. Lah iya kalau kalimat itu utuh, pasti orang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tak warai kan yo di duwe akeh. Wedokane ya gelem pas ape kelon ra ono gempa, sehat. Sing wedok ya pas sapian, apa nek? Gak ono anak nangis, gak ono ceblok, cara pekelan ceblok ya rasido. Sebetulnya kalimatnya itu banyak. Lo coba, misalnya kau di bojo ayu pekelan terus diceritain Jawa ini umurnya tinggal berapa? Apa tenggelam? Wah, rasido. Kalau sering dimarani ngomong sing pesimis, kok jare Jawa tenggelam? Lah kok jadi Jawa? Nak tenggelam yo piye, nak ora yo piye. Ora tenggelam yo tetep mati, mana ana wae. Ora ditau ketah kok. Tak iman nah, tak syahadat tak. Memangnya arah tenggelam terus kowe gak mati. Rungono ya. Kalau orang mau pakai bahasa yang benar, di duwe akeh itu kepenak. Nak ono oksigen, nak dunya gak gempa, nak Indonesia gak chaos.
Misalnya duitmu akeh di Jakarta terus Indonesia biasa sampai gogo. Kerusuhan lagi. Berarti nak ngomong gitu. Uang banyak. Terus keadaan apa? Aman. Siap gempa. Oksigen tersedia. Kebutuhan pangan. Wah itu sing iso Allah. Alhamdulillah. Jadi eling-eling ya. Jadi kalau suwun sangat. Tauhid itu dilatih terus. Makanya Allah nak ngelingno manusa iku kowe di kuping sing mbok krungu iku kok sapa. Kowe duwe mripat sing mbok delok iku kok sampai Allah ngelingkan satu persatu. Ailahum ma'allah, pada Tuhan yang berperan. Amman khalaqas samawati wal ardo, siapa sih yang menyediakan langit dan coba misalnya uang banyak terus bumi dijupuk oleh pangeran. Fa idza hiya tamut, terus buminya ngalami likuifaksi kaya niku nanti. Sulawesi mau apa? Dan Allah mengingatkan terus. Amin tuman fis sama ayaksifa bikumul ardo fa idza hiya tamut. Jadi dari awal bumi didesain Allah memang bisa likuifaksi. Wong bumi itu seperti Allah wal ardi dzatis sosok. Bumi itu potensinya memang pecah. Zatun itu sifat pokok. Jadi dalam bahasa Arab zat itu maknanya sifat pokok. Wal ardi dzatis sosok. Bumi itu sifat dasarnya memang bisa pecah. Terus Allah ngintikan ayak sifat bikumul ardo fa idza hiya tamur. Potensi bumi memang melumet. Tamur maknanya melumet. Cuma Allah nyontokno pira-pira ning Sulawesi tok. Contohnya sak Jawa ora tuntas. Itu pilpres. Coba, jadi Allah ingatkan, apa kamu merasa aman saja di bumi ini? Bumi ini potensi tamur loh. Allah ingatkan, ayak sifat bikumul ardo fa idza hiya tamur. Coba kalau orang iman seperti ini itu kan ambek pangeran sungkeman tenan. Ya Allah, matur nuwun cek iso ngaji. Iso tangi, matur nuwun cek iso tangi. Iso ibu bojo matur nuwun bojo kula roh sasarane. Sak nganti ngamuk tangga sepundi Gusti. Kudu syukur. Nah bojomu njaluk duwe ke njaluk terus matur nuwun mboten njaluk tangga. Isine koyo apa nak njaluk. Ngamuk kowe matur nuwun, nang ngamuk tangga isin koyo apa. Jadi mestinya bojomu ngamuk pinter terus no. Lho kok pinter Mas? Lah iya ngamuk tepat sasaran. Dan omah iki ra duwe dhuwit mergo aku ya terusno. Iku bener ngamukmu. Wong di bojo pinter kok ngeluh. Paham, rumah tenang. Jadi zatun itu cara bahasa Arab, zatis sod ibumi itu potensinya memang. Terus tamur, iso melumer, memang harus didesain gitu. Coba bahwa bumi itu ada magma, ada ini itu. Tapi Allah mengingatkan terus di surat Al-Qur'an, amin tuman fis sama ayat sifat bikumul ardo fa idza hiya tamur. Dielengno terus. Air yang tiap hari kita minum, Allah yang ngelengno. Qul ara'aytum min asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima ima'in. Meskipun sekarang air itu gampang, tapi kata Allah, saya bisa tahu-tahu membuang air itu. Terus air itu kemudian hilang tertelan bumi. Faida apa? Terus famay ya'tikum bima ima'in. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air? Jadi dunia yang stabil ini Allah mengingatkan berkali-kali. Nah, tapi wong gak eling peringatannya Allah, akhirnya sing dianggap penting itu pejabat, relasi, mitra. Akhirnya Allah ora tau disebut. Ya wis akhirnya sedunia ini ngendikane pangeran, nak aku serah disebut ning bumi, akilukum ila nafsikum. Urusan dunia tak pasrahno kowe. Akhirnya wong kangelan, mergo urusan ora diurusi Allah, tapi diurusi diri apa? Sendiri. Akhirnya wong gawe rumus. Pendidikan gawe rumus, tiap ganti menteri ganti rumus, presiden di rumus, ganti presiden yo ganti rumus. Perlu siji apa untuk ATP gue kan. Lah misalnya bener sing kertu telu, sedurunge ana kertu telu ya wong wis mangan. Sing bener kertu siji sedurunge iku wis mangan. Dhisik endi wong makmur mek kertu iku. Jare wong sing wis makmur, kowe urung presiden aku wis sugih. Jare sing melarat. Ya tetep melarat. Akhirnya tetap Allah sing ngatur beda Allah. Tapi tetap aja golput ya, maksud gue lah. Artinya negara itu urusan kedua. Pertama tauhid benar. Lah nek tauhid wis bener, kamu milih sesuai sing diperintahno Allah, ya sesuai nurani masing-masing. Yang penting ora sesuai order masing-masing. Ane guyonan Gustur paling masyhur, Gustur guyon paling masyhur. Dulu ulama-ulama itu ngendikan al-hukmu ya dulu ma'illati, hukum itu berputar sesuai
alasan. Sekarang al-hukmu ya dulu ma'a ujratihi. Hukum itu berputar sesuai upahnya. Guyonan paling masyhur dengan antar kiai itu al-hukmu ya dulu ma'a illatihi, itu yang benar, apa? Tapi sekarang al-hukmu ya dulu ma'a ujratihi. Sekarang opae biro terus wani gitu. Itu musibah kan soal al-hukmu ya dulu ma'a ujratihi. Dieling-eling. Jadi kalau tentang putih-putih kampanye, lah tentang la ilaha illallah gimana? Kowe nek wis mati, iku kanca ya ora ono, wong tuwa ya ora ono, anak ya ora ono. Sing ono namung Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita harus ikhlas ngamal krana lil. Sing ada kanca ora ono. Anak bojo mlayu kabeh ya mayafirul marhumin akhi wa ummihi wa sahibatihi wa bani likul limri'in minhum yauma idzin sya'nu. Kita hanya kembali ke dan kembali ke Allah kok wes saiki ngamal demi manusia. Terus manusia itu sapa? Ketika itu tidak siapa, itu harus dilatih terus sampai Anda ikhlas. Dan ada ikhlas itu dilatih sampai tahu ikhlas. Pisanlah tahu ikhlas terus lama. Dewi lama-lama kue ning dunya suwidak tahun kok tahu ikhlas pisan tak wis cukup. Tapi yo angel ora karuan. Lah carane ikhlas piye tak warai lali wis nganggo. Lali itu ya lali, gua ikhlas. Tadi masyhur, bapak sering cerita, biyen buyunane mung bapak kula, mbah kula ngene keluarga lah. Mbak Maksum niku abahe Bali Maksum Jogja niku santrine kathah. Ketemu kancane. Ya kanca nak utang jangkar, "Sum, gayamu jog santrimu akeh wiridan. Isin to mbek santrimu nak bersalam langsung mlayu mergo santrimu akeh." Iya pertama isin, suwe-suwe lali. Lah pas lali juga kok ikhlas. Jadi pertama kan apa ras wiridan kan isin itu santri akeh langsung melayu. Kedua yang mungkin isin sesuai kan lali pas lali itu ikhlas. Yang ngaji ini kan pertama ngaji sesuai kan lali pokoknya yang berwaya ngaji juga kitab pertama kan kamu akan perhitungan jadi kurang ikhlas nah lali itu ikhlas mau menerap paham tambah ikhlas kan gak dikarep tuh. Ciri utama ikhlas itu gak duwe. Jadi eling-eling ya. Jadi barang batil itu ora tau wujud. Kayak loro tambah loro 15 gak tau wujud. Yesus pangeran ora tau wujud. La tauza pangeran ora tau. Jadi wis dimaksud napa? Qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batil wa ma yubdi. Jadi barang batil ora tau wujud maknane nak sing nganggo wujud akeh tapi hakikate gak tahu. Paham ya? Jadi kalau 1 tambah 1 kok 12 itu tidak pernah wujud. Lah sing wujud hak namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyaman. Lah mulane nek ana salah dhewe Nabi, umpama aku salah ya salahku dhewe jare Kanjeng Nabi. Umpama, maksudnya Nabi tentu gak akan salah. Artinya ngene, nek ana salah ya salah wong barang ya kayak tadi. 1 ditambah 1 itu 2, benar ya? Ditambah 1 tambah 1 4 itu enggak ada. Tapi saya ngomong ngono iku ono, misale cah cilik, ngarep matematika salah. 1 tambah 1 ditulis 8, utawa ngedan ditulis 18 malah. Paham ya? Jadi artinya ngene barang salah ora wujud, tapi wong salah kok pirang. Tapi nak barangnya tetep ora wujud. Paham ya? Jelas ya? Jadi kecoba aku, tapi wong kafir kan kathah. Lah iku wonge, nek kekafiran itu udah ada legalitas bahwa Yesus Tuhan, legalitas kalau Lata Uzza Tuhan, legalitas kalau api itu Tuhan, matahari Tuhan itu enggak pernah ada. Statusnya matahari selawase lalat tetap tapi yang menuhankan ada. Kayak 1 tambah 1 mungkin anak kecil nulis apa? Wong edan nulis 18.